Ular pun Tuhan kutuk. Ya, tanah pun, tanah waktu kejadian Adam kan dikutuk. Itu sebabnya gempa bumi, ada segala macam, itu karena sudah dikutuk. Kita tidak hidup di dunia yang baik-baik saja, itu sudah banyak masalah karena udah dikutuk oleh Tuhan. Dan itu bersifat kekal. Nanti dunia ini akan dibaharui karena datangnya Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang pilihan Tuhan bukan kutuk tapi hukuman. Ya. Macam hukuman. Hukuman untuk bisa dipelajari kemudian ya seperti Daud, dia bertobat. Dan setelah dia mengalami 4 kali lipat itu, dia makin bertobat dan dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan. So jadi nature manusia pada umumnya. Betul. Dengan memohon kepada anugerah Tuhan supaya kita bisa lebih dewasa sehingga kalau ada orang kritik jadikan saran untuk membangun. Karena kalau kita defensif kita menghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, sekarang yang kedua, permisif. Kalau permisif ini sama dengan live and let live ya, kemarin kita bahas. Jadi dia lihat ini ayat ini, dia bilang, oh jangan menghakimi. Ya, Hari? Ya, itu mengenai yang perjanjian lama kan kebanyakan kalau kesalahan langsung dihukum. Ya. Nah, kalau di perjanjian baru kayak hukum retributif itu berlaku. Di perjanjian baru kan karena apa ya? Jadi perjanjian lama itu keadilan yang mau ditegakkan. Jadi langsung dihukum. Kalau perjanjian baru kan itu hukum kasih. Jadi diberikan kesempatan nanti di akhir baru ada. Tetapi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, lain kali Tuhan memakai kesalahan itu untuk didisiplin supaya orang itu bisa sadar akan kesalahannya, dia akan mengingat kepada Tuhan. Itu sebabnya ada satu pendeta yang bicarakan otentik iman itu. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit atau mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, kita jangan menganggap itu sebagai hukuman atau kemarahan Tuhan yang menggebu-gebu kepada kita sehingga kita seolah-olah disakitin di apa. Nah, menurut hamba Tuhan ini kita harus menganggap itu sebagai tantangan karena ini Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Erikson Tada itu kan dia lumpuh dari umur 18 sampai dengan umur 75 sekarang. Lumpuh dan 2 kali kena cancer. Dan dia bilang dia siksa sekali hidup. Tapi justru dengan kecelakaan dia itu dia sangat bersyukur karena dia bisa mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Itu kan luar biasa. Orang bilang itu Ayub modern itu. Nah, permisif ini atau live and let live, jadi dia menganggap ini ayat ini, lah jangan menghakimi, kita kan kasih. Mana ada kasih menghakimi? Salah juga dia menginterpretasi mengenai kasih. Jadi karena kasih kita jangan menghakimi. Ya terima semua. Nah, kalau kita terima semua, gampang ditipu, gampang mudah berkompromi, terlalu kompromi. Ya itu sebabnya ada banyak gereja sekarang menerima LGBT kan. Kita bisa menerima untuk di dalam jemaat kita, tetapi jangan memberikan kedudukan atau paling kurang kita akan mengingatkan supaya kira-kira dia bisa ada arahan supaya dia bisa itu. Tapi kan banyak gereja sekarang dijadikan ada yang jadi pendeta, ada yang itu ya karena terlalu toleransi ya. Padahal maksud dari ayat itu tidak seperti itu. Nah, kita bergeser yang ketiga ini, judgmental. Ini judgmental ini ada 2 ya cara ya. Bisa secara verbal kita ucapkan. Jadi kita mau mengkritik orang atau
dalam pikiran. Kita tidak bicara, tapi kita dalam pikiran. Tapi sama hasilnya itu kita menjudge orang, ya kan? Nah, ada contoh ya di dalam Alkitab. Jadi kita ambil contoh semua dari Alkitab ya. Di Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Saya coba bacakan ya. Karena ini sering orang lakukan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang sering melakukan ada kalanya secara pikiran. Misalnya, kalau ada orang cilaka, hamba Tuhan ke atau apa, waduh, ada bikin dosa apa dia? Ya kan? Karena kita masih terpengaruh dengan hukum karma. Kalau bikin dosa pasti akan ada dampaknya. Nah, ini ada Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Jadi Galilea ini di bagian atas ya. Jadi Israel ini terbagi dua pada waktu itu, Galilea di atas dan di bawah itu Yehuda. Dan di tengah Galilea dan Yehuda itu Samaria. Yahudi yang di Galilea kalau mau datang ke Yehuda karena Yerusalem di Yehuda. Dorang tidak ikut ke Samaria, dorang jalan mutar karena bermusuhan ini. Nah, zaman itu ya. Jadi ini Galilea itu yang di atas, ada danau Galilea. Kalau Yehuda di bawah itu terdapat tuh Yerusalem. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang bawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ini Pilatus ini begitu jahat rupanya, dia darah-darah orang Galilea, sebahagian orang Galilea dikorbankan, darahnya dipersembahkan ke dewa-dewa ya. Nah, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea. Jadi maksudnya Yesus bilang, ini sebagian kecil yang dipersembahkan darahnya ini orang Galilea, sangkamu orang-orang yang dipersembahkan yang jumlahnya kecil ini lebih berdosa dari seluruh orang Galilea. Tuhan Yesus bilang, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Jadi jangan salah sangka orang cilaka, jangan bilang, waduh, dia itu berdosa. Oh, dia lebih berdosa dari saya. Nah, jangan secara pikiran, jangan juga secara verbal. Karena yang Tuhan Yesus akan bilang, sangkamu kamu lebih benar dari orang-orang ini. Sangkamu orang ini lebih berdosa dari kamu. Bertobat. Moral evil dan natural evil. Apa artinya moral evil? Moral evil adalah kejahatan orang lain tertimpa kepada orang. Seperti Pilatus, dia bunuh ini orang-orang untuk persembahkan. Jadi ini korban ini adalah korban karena moral evil, kejahatan moral. Tapi ada kejahatan natural evil, artinya kejahatan secara natural ya. Misalnya COVID, kita kena COVID, itu kan bukan kejahatan orang ini atau kecelakaan. Ada teman kita di gerejanya pendeta, Ben punya pendeta, suami istri pendeta, pulang malam-malam naik mobil ditabrak di Maryland, mati. Nah, itu karena kecelakaan, kejahatan moral juga di situ karena ada orang mabuk tabrak. Tapi ada kecelakaan gempa, itu natural evil. Kalau kejahatan orang itu, nah itu sebabnya manusia itu disebut rapuh. Karena kerapuhan manusia itu, kita yang harus menerima kerapuhan itu. Lain kali kita sakit, kita mengeluh. Padahal itu sudah bagian dari kerapuhan kita. Karena makin tua kan kita makin rapuh. Betul kan? Karena kita bisa kena kejahatan moral, atau bisa kena kejahatan dari alam.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi tabur dan tuai. Kita tabur menghukum dia, akan dibalik hukuman kepada kita. Dan itu yang akan melakukan Tuhan. Jadi memang perlu betul-betul bijaksana, perlu hikmat dari Tuhan. Karena ini kan ayat pasal 5 dan 7 ini satu kesatuan ya. Itu khotbah di bukit itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Ayat pasal 6 ayat 14. Tabur tuai ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu sejajar dengan pasal 2 tadi. Matius 7 pasal 2. Tadi Roli bilang, makanya bertobatlah. Di ayat mana itu? Oh, di Lukas 5. Lukas 5. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Kan orang bertanya, bagaimana tuh kecelakaan di Galilea yang Pilatus timpakan darah. Kamu sangka tuh orang yang celaka ini lebih besar dosa dari seluruh orang Galilea? Tidak. Bertobatlah. Karena kalau tidak akan celaka seperti mereka. Ini kan 2 kali Tuhan Yesus bilang, baru kan sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa dengan menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain diam di Yerusalem. Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yang bertanya ini orang berdosa. Kita orang berdosa. Contoh kedua lagi, Pak. Ya. Ayub ya, ini secara ringkas saja ya. Ayub ada 3 temannya. Pada waktu dia sudah hilang, anak-anaknya mati, harta-hartanya diambil semua, dia kena penyakit kulit yang dia harus bisul, dia sampai duduk di tanah kan. Nah, 3 orang ini dari jauh datang mau berempati kepada dia. 7 hari 7 malam duduk bersama dia, diam, tidak bicara. Tetapi setelah bicara, di sini mereka mulai. Jadi ada 3 ya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Sofar ini, Elifas ini, dia bilang begini di ayat Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya. Jadi ini tabur tuai katanya. Pasti kamu salah sampai kamu menjadi kehilangan anak, kehilangan harta, kamu jadi bisul begitu. Jadi sama dengan tuh orang-orang di Lukas 13 ini. Melihat si Ayub itu pasti kamu salah, kamu ada dosa. Begitu juga Bildad. Kamu dengan 3 cara yang berbeda ya. Sofar juga begitu, kamu tuh berdosa karena itu kamu cilaka seperti ini, tapi dengan kalimat yang berbeda ya. Nah, pasal 42 ayat 7, Tuhan bilang begini kepada Elifas, murkaku menyala terhadap engkau, dia bicara ke Elifas ya, dan terhadap kedua sahabatmu, yaitu Bildad dan Sofar. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Jadi itu mereka sangkakan itu, kamu berdosa sehingga itu kamu tidak berkata benar. Jadi bahaya kalau kita tidak tahu, kita langsung, aduh, karena dia cilaka pasti ada dosa dia begini. Ternyata di sini murkaku menyala terhadap engkau. Dan apa yang Tuhan bikin? Tuhan bilang ke mereka, bawa binatang untuk dipersembahkan korban bakaran, pergi kepada Ayub, minta kepada dia untuk doakan kamu. Kalau kamu Ayub doakan, aku akan memaafkan. Bayangkan Ayub ya, sudah disalah-salahkan, dia masih mendoakan untuk ketiga temannya ini.
Akhirnya murka Tuhan tidak ditimpahkan kepada 3 orang ini. Itu sebabnya kan di Yeremia 17 ayat 9 bilang, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Nah, ini kita perlu perhatikan, kita waktu dilahir baru kan, hati yang licik ini masih ada, masih perlu masih perlu dimurnikan dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Nah, ini di dalam perjalanan untuk kita makin serupa dengan Yesus. Jadi pada waktu kita lahir baru percaya kepada Yesus, tidak langsung hilang semua. Itu dalam proses kita harus bergantung kepada Tuhan sebagai darah Yesus yang menyucikan dan firman Tuhan yang merupakan air yang menyucikan dan bergantung kepada Roh Kudus karena Roh Kudus punya tugas menyucikan orang. Tuh kira-kira. Sampai ya rupa Luki kan karena belum tahu firman kan sampai melakukan itu. Ya kita juga kan waktu masih di Jakarta walaupun so tahu banyak tetap aja ternyata belum tahu ini Lukas 13 ayat 1 sama Ayub punya cerita ini. Ternyata kita tidak boleh sembarang untuk menghakimi orang. Bayangkan dorang 3 orang aja mempunyai pikiran seperti itu. Sekarang zaman modern kita juga mempunyai pemikiran seperti itu. Kira-kira begitu. Kalau dosa nggak pakai zaman itu. Dosa itu sampai Tuhan Yesus datang baru selesai. Kalau nggak pakai zaman makin canggih, malah dosa makin canggih. Nah, supaya kita nggak gampang menyalahkan orang. Begitu kita salahkan orang yang seperti kasihan, supaya dia kan kasihan, keluarga sudah malu, dia sampai nangis, dia sudah pasti hilang pengharapan karena pasti lama di dalam penjara dan dia mukanya mau taruh di mana, itu kan sudah hukuman buat dia. Jangan kita timpa lagi dengan pendapat tambah lagi. Kan? Seolah-olah kita lebih baik dari dia. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang, bertobatlah kamu. Supaya kamu tidak jatuh seperti dia. Karena kita rentan. Yeah. Bukan hanya rentan secara fisik ya. Secara spiritual. Kasih contoh ya. Nabi Elia. Itu kan luar biasa. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Permaisuri dari raja itu kan. Ancam sama dia kan. Dia takut luar biasa, dia lari. Kita ini masih rentan, baik fisik maupun rapur fisik, rentan dia punya emosi, jiwa, ya kita perlu sadar, kita masih berdosa. Oleh karena itu jangan sembarang kita, karena kalau kita misalnya ada orang cilaka begitu kita doakan, itu berarti kasih yang keluar dari kita kan. Bukan kita lebih baik dari dia. Nah, supaya kita makin dewasa. Betul kan? Lain kali kita merasa lebih baik dari dia. Wah, orang ini begini. Nah, ini 4R ini bagus ya. Recognize. Kita harus mengetahui yang mana kita ini punya tendensi atau kecondongan untuk menghakimi. Itu ada kepada kita semua. Ya. Nah, kalau kita mengetahui pada kecondongan, kita bertobat di hadapan Tuhan. Seperti tadi di Lukas 13 ingatkan kan kita harus bertobat. Kemudian kita harus ingat yang mana kita diselamatkan oleh anugerah. Karena kita sudah menerima anugerah, orang lain juga mungkin menerima anugerah tapi dalam proses. Nah, kita harus meresponsnya dengan kasih, berempati. Jangan dengan opini kita. Ini bagus sekali ini 4 ini orang kasih ini sebagai pengetahuannya. Kita harus tahu yang mana kita punya kecondongan untuk menjudge orang, mengkritik orang. Tapi kita harus selalu minta ampun kepada Tuhan, di hadapan Tuhan ya. Dan sambil kita mengingat, kita itu kan diselamatkan karena anugerah, bukan karena kebaikan kita. Kalau kita diselamatkan karena anugerah, yang tadinya kita orang berdosa, orang lain juga kan bisa dapat seperti itu. Tapi mungkin dalam proses.
Nah, oleh karena itu kalau kita tahu semua kita berdosa dan semua dapat anugerah, sesama kita harusnya kita merespon kepada orang lain dengan kasih, berempati, seolah-olah kita ada di tempat dia. Bukan simpati ya, ini empati seolah-olah kita ada di tempat dia. Kita coba pikirkan supaya jangan opini kita yang masuk. Karena yang 5 ini humility not superiority kan kita coba pelajari ya. Jadi saya cuma ingatkan ini 4R ini sangat-sangat bermanfaat karena dari sini prinsip ya. Baru nanti kita bagaimana mengkomunikasikan. Jadi masih ada juga walaupun kita sudah tahu prinsip bagaimana kita mengkomunikasikan seperti Nathan ya. Dia mau tegur si Daud, dia kasih cerita dulu. Oh, Daud marah, baru dia bilang, kamu itu. Baru dia, waduh, langsung. Karena waktu saya bawakan di gereja ini, istrinya Ben, Betty, dia bilang ada 3 golongan ya. Menghakimi, mengkritik, dan menegur. Jadi ini bagus, ini untuk komunikasi ya. Kalau ada orang teman kita atau siapa untuk kita koreksi, kalau tegur kan itu untuk memperbaiki. Kalau kritik itu sudah agak lebih tajam. Kalau menghakimi udah final itu kira-kira. Nah, itu bagaimana teknik untuk menyampaikan. Ya perlu kita minta hikmat lah untuk. Si Paul, silakan Paul. Ya, jadi memang menarik sekali ya kalau kita ikuti ini. Aku setuju ada defensif, permissive, dan judgment. Pertanyaan, apa benar Yesus mengajar kita untuk tidak menghakimi orang lain? Tadi waktu saya on the way bekerja, ada seorang ibu dia menyampaikan bahwa dia sakit hati, bahkan sampai menangis. Dia dihakimi. Ya, dia rasa kecewa dan saya bilang, ya berdoalah. Nah, serahkan sama Tuhan. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu. Maksudnya begini, kalau kita ini kan Roli sudah berkali-kali. Bahkan tadi pendeta bilang, kita sudah jatuh ketiban tangga lagi. Aduh, betul. Main kehidupan ini, kita bisa begini. Maksudnya yang kita sudah mengerti dengan firman Tuhan, cobalah kita jangan menghakimi. Biar kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Supaya kita hidup enak. Tadi Tuhan bilang, kita juga manusia yang berdosa. Kadang-kadang kita tidak mampu juga. Ya seperti contoh yang si Sabar Noel. Seperti contoh yang ketua sinode. Kadang-kadang kita mau marah. Kok dia begini-begini. Tapi kalau kena ke kita juga belum tentu. Mungkin lebih parah lagi. Tapi jadi itulah maksudnya. Kalau boleh kita yang belajar begini. Dan ini sudah sering Roli sampaikan di awal di sini diulang. Dan memang benar. Kalau nggak diulang juga kita bisa lupa dan bisa salah juga. Lebih baiknya ya. Sama kayak Lucky cerita, dia anak pergi mengunjungi selalu di penjara ya. Kebetulan ketemu Sambo. Sambo bilang dia itu seumur hidup di penjara. Jadi dia itu di dalam penjara hanya satu yang dilakukan berhubungan terus dengan Tuhan. Nah itu kan berarti minta pengampunan dan Tuhan memberikan kesempatan sepanjang dia masih hidup di penjara mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan justru itu yang Tuhan inginkan. Nah kita yang di luar kita anggap oh dia berdosa, dia begini, bisa aja kita yang kena. Ya kan? Dia yang selamat. Ada Ben mau bicara? Ya, barangkali kalau menghakimi jangan cepat menghakimi. Betul. Jadi kita harus melihat diri kita juga sendiri. Ya. Dan kalau mau menghakimi dengan kasih. Ya. Karena di Matius 7 ayat 5 dia punya kunci itu ya untuk menerangkan yang mana apa yang Tuhan Yesus maksudkan itu ternyata diterangkan di ayat 5. Hai orang munafik. Jadi yang Tuhan Yesus punya maksud, kalau kita lihat di pasal 6 ada 3 kali Tuhan Yesus bilang kalau berdoa jangan munafik, kalau memberikan sedekah jangan munafik, kalau memberikan puasa jangan munafik. Nah itu konteksnya
untuk pasal 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi seperti orang munafik, seperti orang Farisi. Nah, di ayat 5 menjadi penjelasan dari, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Jadi kalau kita bisa keluarkan isi hati kita yang jahat, mengaku dosa kepada Tuhan, baru kita boleh melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada lagi di Roma 2 oleh mengenai penghakiman. Ayat 1 sampai 5. Oh iya, Paulus. Ya. Ya, jangan dulu sampai ke situ, nanti semua bingung. Luki so lebih mendalam ya. Itu sampai ke sana so sampai Luki ini. Sebelum tutup, So itu orang nggak boleh anggap diri so hebat. Sedangkan orang nggak tahu aja, orang bisa berbuat. Apalagi bayangkan tuh 3 orang yang dari waktu lampau aja mempunyai pemikiran seperti itu. Tapi rupanya karakter hidup manusia berdosa itu terjadi di zaman sekarang. Kita juga mempunyai pemikiran seperti itu. Mempunyai pemikiran kira-kira dia pegang opo-opo apa kok sampai dia bisa mati, kira-kira begitu. Orang semua begitu, kira-kira ada berbuat dosa tetapi tidak menyadari. Hari barangkali Itu yang tadi yang dibilang yang munafik apa? Jangan memberi sedekah, jangan apa itu? Oh, di pasal 6 kan Matius. Ya, Matius 6 ayat, kan dia konteksnya 5, 6, 7 kan, dia khotbah di bukit itu. Oh, iya. Jadi Matius 6, jadi dia Matius 7 ayat 1 itu ada lihat konteksnya di ayat 6 juga. Jadi hal memberi sedekah di ayat 2, pasal 6 ayat 2, di tengah, jadi orang memberi sedekah jangan seperti orang munafik. Jadi di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah itu ditegur tokoh-tokoh agama ya. Baru di hal berdoa, ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dia berdiri di jalan kan untuk berdoa supaya, oh ini orang hebat ini. Nah itu jangan munafik. Kemudian hal berpuasa, ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Karena banyak orang puasa kan, supaya dilihat orang berpuasa dia bikin muram. Oh ada puasa ya. Nah itu yang tidak boleh. Baru dia masuk ya. Ayat 7, jangan mengadili seperti orang munafik. Nah diterangkan di ayat 7, pasal 7 ayat 5. Kita keluarkan dulu balok isi hati yang di dalam kita, baru kita bisa mengkoreksi orang yang hanya serpihan kayu. Jadi kecil sekali kita keluarkan dulu. Nah, itu sebabnya dibilang hai munafik kan. Nah, itu artinya tuh Matius 7 ayat 1 itu supaya ada di dalam konteks. Tetapi karena salah pengertian itu jadi 3 kelompok, defensif, permisif, sama judgmental. Dan itu semua dikasih contoh di Alkitab. Memang ada semacam satu misteri juga di dalam kita orang menjadi semacam judgment itu ya. Baru-baru ini kan terjadi kebakaran di Tomohon. Kebetulan teman saya yang punya rumah yang terbakar dan istrinya menjadi korban kebakaran. Nah, teman saya itu dia pendeta. Tapi dia bikin rumahnya itu untuk homestay. Jadi ada orang-orang datang tinggal di situ. Dan saya pernah berkata, saya pernah bilang sama dia, tidak cocok karena sebagai pendeta Anda bikin homestay. Karena Anda tidak sadar, Anda punya rumah itu jadi tempat maksiat. Itu jauh sebelum kejadian. Kemudian beberapa hari lalu rumah itu terbakar. Teman saya itu dia luput karena dia tidak ada di situ, dia ada tinggal di rumah anaknya di Manado. Nah, orang tentu berkata, waduh itu gara-gara jadi homestay, jadi tempat tidak benar. Nah, akibatnya dia dapat hukuman.
kebakaran tidak sampai seperti itu kan. Terlalu kejam kita mengatakan seperti itu. Tapi itu ada merupakan satu misteri, ya kan? Ya itu satu cara Tuhan yang kita juga tidak mengerti kenapa hal itu terjadi seperti itu. Ya, Nah, mungkin ini Pak Pendeta, itu sebabnya kita ada istilah playing God ya. Kita sering playing God, seolah-olah kita tahu. Padahal kan itu rahasia Tuhan kan. betul. Kenapa itu terjadi kan kita tidak tahu. Cuma kita anggap kita tahu, oh ini karena dia begini, karena ini ya begini. Nah, itu yang Tuhan Yesus bilang, bertobat ya kita saya. Nah, ada satu tulisan yang kita kutip sebenarnya bagus ya. Setiap jiwa berharga di hadapan Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kita punya satu tujuan, yaitu restorasi. Mengerjakan pemulihan. Baru dia lanjut, ada istilah bahasa Inggris, don't shoot the wounded. Artinya, orang sudah celaka, jangan jatuhkan timpa tangga lagi. Jangan tembak orang yang luka. Maksudnya kalau sudah jatuh tangga, jangan kita timpa lagi. Timpain lagi ya. Itu don't shoot the wounded. Jadi bikin kayak motel lah ya. Tak rasa itu betul, no? Karena apa? Tuh pendeta itu, kalau dia punya pemikiran sama dengan pendeta Timi, dia tidak akan buat rumah singgah. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, tak kira apa yang pendeta Timi sampaikan itu ada benarnya. Sedikit banyak ada link ke situ. Ada, ya mungkin ada benarnya. Bukan orang menjudge, tapi dengan peringatan jauh hari yang disampaikan, kita bertolak dari situ. Ya kita kan, kira-kira lah, pribadi kita aja lah. Ya, tapi kan Sami punya kalimat mungkin kan jangan kita pastikan tuh, mungkin boleh, tapi jangan pastikan karena hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Itu kan kita bilang misteri kan, satu misteri. Karena kalau misalnya itu terjadi seperti itu, ya memang bisa untuk pelajaran dia ya, tetapi bisa berarti kita harus siap. Oke Pak Pendeta, boleh tutup. Oke, ini sudah. Rolling cerita nih begini, orang nyala mengerti. Orang akan berbuat tuh. Ada kejadian tiga orang waktu abad lalu, kita juga masih berbuat begini. Kalau tidak diceritakan, ya kita mempunyai pemikiran seperti itu. Terima kasih sudah pernah himbauan melalui Alkitab. Baik, orang sudah banyak hal orang sudah bicarakan dan orang sudah dapat pemahaman yang begitu luas dan begitu dalam, dan saatnya kita harus berhenti dan olehnya mari kita satu di dalam doa untuk mengakhiri diskusi Zoom ini. Kita berdoa.